berbicara tentang media, tentu ada beberapa macam media. Ada media cetak seperti koran, majalah, dan buku. Lalu ada media elektronik seperti televisi, radio, dan internet. Dan terakhir ada media online seperti website dan media sosial. Dalam pembahasan ini, kami lebih menekankan media online dalam berbisnis. Semakin berkembangnya tren penggunaan media sosial di kalangan masyarakat dan semakin berkembangnya teknologi internet, tentu meratakan peluang yang cukup menggembirakan bagi para pelaku bisnis secara umum. Kondisi ini ditunjang dengan semakin majunya perangkat seluler yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat. Semakin berkembangnya media jejaring sosial di kalangan masyarakat saat ini, semakin memudahkan aktivitas penggunaan untuk memenuhi segala kebutuhan aktivitas dalam hidup, mulai dari transaksi online, reservasi online, order online, toko online, pembelajaran online, dan lain sebagainya yang serba online. Tersedianya perangkat bergerak baik seluler maupun non-seluler dan semakin berkembangnya teknologi yang menyertai tentu sangat menunjang semua aktivitas online tersebut. Aktivitas bisnis secara online selain dapat dilakukan dari rumah, juga dapat dilakukan secara mobile, dimanapun pelaku bisnisnya berada, tidak terbatas tempat dan waktu. Peran media sosial untuk bisnis ada menjadikan dasar untuk riset pasar dan platform promosi yang efektif. Keuntungannya, promosi melalui media sosial salah satunya membuat brand lebih dikenal masyarakat melalui media sosial. Cara mengoptimalkannya ya dengan mengupload setiap hari, dan juga kita harus tahu barang kita ke target yang mana. Misal, target kita menjual barang untuk anak muda. Kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan dan mengikuti gaya anak muda agar dagangan kita menarik perhatian pasar. Instagram juga merupakan media sosial yang mempunyai peluang besar dalam kegiatan bisnis. Para pelaku bisnis memerlukan media pemasaran yang efektif dengan tujuan memperluas pangsa pasarnya. Tidak hanya Instagram, akhir-akhir ini berjualan melalui live TikTok juga sangatlah ramai. Hal inilah membuat pemanfaatan media internet sangat terbuka luas untuk para pembisnis dapat memperluas bisnisnya. Dengan adanya media sebagai alat bisnis, dimungkinkan dapat mempengaruhi aspek kehidupan. Contohnya ketika di masa pandemi, bisnis online menjadi salah satu terobosan bertahan hidup untuk tetap mendapat pemasukan pendapatan bagi mereka yang terdampak, seperti korban PHK atau UMKM. Pandemi virus corona telah membuat dampak besar bagi tenaga kerja di Jakarta. Sebanyak 11.000 lebih perusahaan diketahui sudah mulai kesulitan dan merumahkan puluhan ribu karyawannya tanpa memberikan bayaran. Pandemi COVID-19 mempengaruhi produksi sejumlah pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Imbasnya ke sejumlah karyawan, maksud kami, terancam pemutusan hubungan kerja. Bantu jualin aja deh. Cuman dari bantu jualin tuh kayak mikir, saya kan punya banyak waktu nih selain bantu ngejualin, daripada nggak ngapa-ngapain, gabut gitu kan. Korban pemutusan hubungan kerja atau PHK selama pandemi banyak yang beralih profesi menjadi pengusaha online, mulai dari berjualan sampai menjadi pengemudi ojek online. Banyak konsumen yang mengalihkan transaksi belanjanya ke platform daring atau online melalui e-commerce. UMKM pun mengatur strategi agar bisa bertahan. Contohnya, seperti yang dialami Bintari, pemilik dari Pak Misundoro, saat pandemi ada tren peningkatan permintaan produk cepat saji atau produk beku di marketplace. Hal ini menyebabkan setiap individu dalam usahanya berusaha melaksanakan yang terbaik agar dapat bangkit dari perekonomian yang semakin mengalami kemunduran. Bisnis online saat ini seperti sudah menjamur di kalangan masyarakat Indonesia, karena bisnis online ini memiliki potensi bisnis yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara. Untuk memperlancar bisnisnya, masyarakat Indonesia memilih jalan alternatif untuk berganti menjadi bisnis online. Dengan adanya bisnis online, pengangguran di Indonesia menjadi terminimalisir. Pengangguran yang memiliki kreativitas tinggi, bisnis online menjadi pilihan yang cermat karena bisnis online memiliki banyak keunggulan daripada bisnis offline.
Pergeseran perilaku konsumsi yang tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan, tetapi didasarkan pada motivasi untuk mendapatkan tantangan, suatu sensasi, kegembiraan, sosialisasi, menghilangkan stres, memberikan pengetahuan baru, perkembangan tren baru, dan model baru, serta untuk menemukan barang yang baik dan bernilai bagi dirinya, yang terkadang tidak mementingkan kebutuhannya sebagai hal yang primer untuk memiliki barang. Indonesia sendiri rupanya memiliki sejumlah masyarakat yang hidup dengan gaya yang cukup konsumtif. Indonesia, meskipun masih berada dalam kategori negara berkembang, tapi menjadi salah satu target utama para pemasar berbagai produk internasional. Mulai dari gadget, barang-barang elektronik, otomotif maupun fashion, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan untuk mengikuti tren terbaru dengan cara membeli jenis barang terbaru tersebut meski harganya tergolong mahal dan sebenarnya bukan merupakan kebutuhan utama. Edukasi konsumen juga diperlukan untuk membuat perilaku konsumen menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bijaksana, dan perilaku konsumsinya diarahkan untuk tidak terjebak pada penyakit konsumerisme serta mampu untuk melakukan konsumsi yang bersifat jangka panjang, mulai gemar menabung atau diinvestasikan kepada sektor-sektor produktif. Konsumen juga diajarkan mencintai produk-produk dalam negeri sehingga industri nasional bisa berkembang dan lapangan kerja juga bisa terbuka lebih banyak. Di sisi lain, peningkatan jumlah penggunaan media ini juga memberikan dampak negatif, yaitu terjadinya peningkatan tindakan kejahatan cyber. Berdasarkan hasil laporan dari Direktorat Cybercrime Polri, pada tahun 2017 saja, terdapat 1.763 kasus cybercrime yang meliputi kejahatan dalam transaksi elektronik yang didominasi oleh penipuan. Penipuan ini dapat merugikan konsumen secara garis besar. Kerugian yang didapat konsumen diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang memang tidak bertanggung jawab dan merugikan pihak konsumen. Ketidaksesuaian barang atau produk yang diterima oleh konsumen, hal ini menjadi yang paling banyak dikeluhkan. Ketidaksesuaian ini mencakup berbagai bidang, baik ketidaksesuaian barang yang diterima maupun ketidaksesuaian dengan iklan. Adapun barang yang selalu mengalami kerusakan dan keterlambatan pengiriman. Selain itu, banyaknya penjual yang mengklaim bahwa barang atau produk yang ditampilkan di situs jual beli online adalah asli atau diimpor langsung dari negara produsen. Namun, ternyata banyak barang KW atau tiruan. Ini biasanya adalah barang-barang dengan dari brand ternama, baik sepatu, tas, baju, kosmetik, dan lain-lain. Selain itu, barang atau produk yang diterima oleh konsumen seringkali juga tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditampilkan atau dijanjikan di dalam situs jual beli online, mulai dari bentuk, model, warna, ataupun bahan. Adapun penipuan harga diskon barang atau produk yang ditawarkan, menawarkan berbagai kemudahan dan praktis digunakan. Berbelanja melalui situs jual beli online memang seringkali menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan berbelanja langsung di toko konvensional. Seringkali harga yang ditawarkan pun miring atau jauh di luar harga pasaran, terutama untuk barang-barang elektronik. Banyaknya diskon termasuk free ongkir yang diberikan juga menarik para konsumen untuk berbelanja lebih banyak di situs jual beli online, misalnya pada peringatan Hari Belanja Nasional yang jatuh setiap pada bulan 12 ataupun seperti kemarin saat 11.11 dan lain-lain. Walaupun menawarkan barang dan harga yang murah, namun seringkali barang atau produk yang datang adalah barang bekas atau barang yang tidak layak, bahkan seringkali barang tidak sampai atau tidak dikirim. Untuk itu, kita harus berhati-hati dan selalu bisa melihat dengan cermat dan memilih produk dari pelaku usaha yang kita ingin beli. Alangkah baiknya kita melihat dulu rating dari pelaku usaha tersebut dan komentar yang mengulas produk yang akan kita beli.